aja sebenarnya. Saya memulainya dari ayat 13. Nah, di ayat 13 itu dibilang, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. 13. Ya. Jadi, sebenarnya yang yang menunjang kehidupan spiritualnya kita itu tiga hal ini sebenarnya. Iman, harapan, dan kasih. Tapi tetap dia bilang, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi di antara tiga ini, kasih itu paling besar. Kenapa kasih itu paling besar? Karena kasih itu sebenarnya merepresentasikan pribadi Allah itu sendiri. Kan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, coba kita buka 1 Yohanes lah ya. Yohanes, ada 2 kali kalau tidak salah di situ. Rasul Yohanes menyebutkan Allah itu adalah kasih. Nah, coba kita baca dulu ini. Ayat 16. Apa tadi Yohanes? 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Jadi bukan Yohanes ya, 1 Yohanes. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ayatnya yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ya tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi siapa yang ada dalam kasih, dia itu berada dalam pribadi Allah. Sebab dikatakan Allah itu adalah kasih. Jadi tidak dibilang Allah itu adalah Allah yang mengasihi. Enggak. Dia bilang Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita mengasihi, sebenarnya waktu kita mengasihi itu, melakukan tindakan-tindakan kasih, kita itu sebenarnya sedang mempresentasikan pribadi Allah. Ya toh, karena dia itu kasih. Karena dia itu kasih. Jadi waktu kita waktu kita melepaskan tindakan kasih, kita itu sedang melepaskan pribadi Allah di tengah-tengah orang banyak gitu. Nah, kita akan bicara saudara bisa baca lagi ini 1 Yohanes pasal 4 ini mulai dari ayat 7, bagaimana penjabaran tentang kasih itu sendiri. Tapi kita mau mulai pelan-pelan dulu. Jadi kan ada 3 nih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita mulai pelan-pelan dulu. Kita mulai dari, saya lebih suka memulainya dari iman. Ya, sebenarnya lebih asik dimulai dari harapan sih. Coba ya, kita mulai dari iman sajalah. Karena iman yang pertama ditulis. Kenapa iman? Karena iman itu adalah dasar. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Wah, ini langsung bersambung ini antara iman dan harap. Ini yang seru ini. Dia langsung sambung antara iman dan harap. Karena dia bilang gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari apa saja yang kita harapkan, itu iman. Apa saja yang kita harapkan, itu dasarnya harus iman. Oke, kita lihat dulu arti kata iman dalam bahasa asli. Dalam bahasa asli itu, kalau di Ibrani 11 ayat 1, itu kata iman di situ, itu dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata pistis. Nah, ada beberapa tinjauan tentang kata pistis. Yang pertama itu adalah conviction of the truth of anything. Itu kata pistis. Lalu kemudian respecting man's relationship to God and divine things. Wow.
dia menghormati, mereka menaruh respek pada hubungan Tuhan dengan manusia dan hal-hal yang kekal, hal-hal yang kekal, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang ilahi. Jadi hal tersebut meliputi juga kepada ide-ide atau kepercayaan-kepercayaan dari tempat yang kudus pada saat kita lahir di dalam iman. Itu arti kata pistis. Jadi begitu luar biasa. Saya suka yang bagian yang ini. Bagaimana respecting man's relationship to God and divine things. Itu. Ada banyak lagi hal yang lain. Ada yang paling sederhana juga dari arti kata pistis itu adalah relating to God, itu sederhana, atau bilang relating to Christ. Ya. Kemudian intinya dari semua tinjauan dari kata pistis ini, kita kemudian menyadari satu hal, bahwa iman itu areanya itu hanya kepada Tuhan. Iman itu bukan area jasmani, bukan. Atau bahkan bukan area-area ke hal-hal yang lain, tidak. Iman itu adalah our secret place with God. Itu tempat rahasia kita dengan Tuhan. Disitulah tempat kita seharusnya mendasari apa yang kita harapkan. Disitulah tempat di mana kita menaruh dasar pada apa yang kita lakukan dan kerjakan. Nah, iman itu harusnya seperti itu. Iman itu areanya selalu kepada Tuhan. Makanya saya selalu bilang seperti ini. Kita itu kalau bicara bilang, saya beriman supaya supaya bisnisku berhasil. Itu sebenarnya sepintas seperti tidak apa-apa. Tapi sebenarnya itu cuma menunjukkan bahwa kita mengarahkan iman kita di tempat yang salah. Iman kita itu tidak bisa diarahkan di hal-hal yang seperti itu. Iman itu areanya kepada Tuhan. Mestinya kita bilang, saya beriman kepada Tuhan Yesus bahwa bisnis saya pasti berhasil. Nah, ada orang yang waktu kita bilang begini, dia bilang, cuma kata-kata, Ji, Pak. Tidak apa-apa, Ji. Kan kata-kata, Ji. Tapi ya ingat bahwa semua perkataan yang kita sampaikan itu telah menjadi pola pikir kita, kan? Jadi kalau kita terbiasa mengatakannya, nanti akan menjadi pola pikir kita. Lama-kelamaan akan menjadi pola pikir kita bahwa, iman itu larinya memang ke situ. Ada anak-anak muda juga menaruh iman kepada hal-hal bagaimana mereka bisa dapat pacar atau hal-hal yang lain. Tapi padahal iman itu areanya cuma sama Tuhan. Nah, itu mengajarkan kita begini. Apa saja yang kita harapkan itu, muaranya, dasarnya itu harus dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menaruh rasa hormat kepada hubungan-hubungan kita dengan Tuhan dan semua hal-hal ilahi yang menyertainya dari hubungan itu. Jadi, sudah dibilang menaruh rasa hormat, berarti jangan sampai imannya kita lacur. Jangan sampai imannya kita adalah iman yang ini. Nah, itu yang saya bilang, iman yang mati. Dari mana itu iman yang mati sebenarnya? Iman yang mati itu adalah iman yang tidak ditautkan kepada tempat yang sebenarnya. Ibarat colokan itu harus pas dicolok. Tak. Kalau tidak masuk-masuk, ya tidak bisa. Tidak akan bisa tersambung, tidak akan ada aliran listrik yang bisa mengalir. Nah, iman itu kalau dengan Tuhan itu baru pas colokannya. Tapi iman yang mati itu apa? Waktu kita memaksakan area spiritual, iman ini yang adalah area spiritual ini, kita paksakan masuk, ditujukan kepada hal-hal yang tidak kekal. Tidak hal-hal yang jasmani. Nah, ini waktu dipaksa masuk di sini tidak bisa. Dia harus hanya kepada Tuhan saja. Nanti waktu dia masuk kepada Tuhan,
baru kemudian karya-karya mujizat itu terjadi. Contoh, saya mau doakan orang sakit misalnya. Saya tidak bisa mendoakan orang sakit dengan beriman pada keadaan orang sakit tersebut. Jadi saya beriman bahwa keadaannya dipulihkan. Saya harus beriman kepada Tuhan yang akan berkarya mendemonstrasikan kuasa kesembuhannya kepada orang tersebut. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kita tahu bahwa sumber kesembuhan itu adalah dari Tuhan dan bukan dari kita. Kalau saya berkonsentrasi pada keadaan orang tersebut, maka saya tidak beriman kepada Tuhan. Saya menunjukkan iman saya kepada keadaan yang ada. Nah, lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak begitu. Iman itu, cara kerjanya itu berbeda. Oke. Mari kita buka kisah di sini. Yohanes pasal 11. Ini 1 Yohanes ya. Sekarang kita buka Yohanes. Yohanes pasal yang ke-11. Nah, kita lihat kisahnya waktu Lazarus dibangkitkan. Ada seorang, atau bagus dibaca satu-satu di nanti Feli baca ayat 1 sampai 2, Michelle baca ayat 3 sampai 4. Kalau Natali bisa. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 11. Yohanes 11. Bisa juga begini, Pak. Ini kan sekarang ini 57 toh, bagi 3 nih. Begitu mau. Yohanes 11 dari 1 sampai 57. Tidak, Ji. Tidak usah sampai 57. Tapi saya cuma mau baca sampai sini. Sampai ayat 16 mau. 1 sampai ayat 16. Iya, 1 sampai 16. Kalau begitu Coba satu orang baca 5 ayat nih. Saya baca 6 mau. Supaya tidak putus toh, Pak. Iya. Iya, boleh. Silakan. 16 bagi. Oh iya 16 bagi 3 salah. Sorry ya, saya inisiatif duluan saja. Jadi 1 sampai 6 saya. Nanti 7 sampai 7 sampai 12 saya mau. 7 sampai 12 siapa? Michelle. Terus nanti 13 sampai 16 Uling, Dik, begitu, Dik? Ya, boleh. Siap. Kalau tidak kau lanjut saya baca. Kalau kau bisa selesaikan semuanya kau saja, Fel. Bisa sebenarnya, tapi maksudnya ini tujuannya kita baca supaya kita itu sama-sama berpartisipasi dan juga kita itu bisa menjadi rema, bukan cuma dengar. Kalau kita baca kan setidaknya masuk otak gitu loh maksudnya. Kalau saya baca sendiri sih benefit untuk saya. Iya. Oke. Iya, kau sudah sampai tadi sebenarnya. Oke, Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lanjut, Michelle. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Sampai berapa saya? Jawab. Sampai 12. Ya, jawab Yesus. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Bukankah ada 12 jam dalam satu hari?
Saya sambil mencerna, nah, siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Iya, sudah. Uling. 1 Yohanes berapa ya? Sorry. Yohanes 11. Bukankah ada 12 jam Yohanes sampai 11. hari? Oh, Yohanes 11. Oke, sekarang Sorry. 13. Sekarang ke 13. 13 sampai 16 Uling yang baca. Gitu. Yohanes 13. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 13 sampai 16. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Iya. Ini ya. Saya agak random, tapi mumpung saya ingat, nah, apa maksudnya ini dalam satu hari 12 jam? Bukannya 24 jam. Ya, perhitungan orang Yahudi itu pergantian hari dimulai dari jam 6 sore. Oh, tapi kan jam 6 sore sampai jam 6 sore, berarti 24 jam dong, tetap dong. Tidak, dia punya perhitungan itu, hari itu sudah Satu hari? Sudah, iya, satu hari cuma 12 jam dari jam 6 sore? Jam 6, ya. Sampai jam 6 pagi? Iya. Itu mintanya, makanya saya bingung. Pas saya membaca nih, saya bilang, apa saya punya mata yang salah atau bagaimana? Iya, memang begitu dia punya tuh. Iya, memang. Ingat waktu Tuhan Yesus disalib itu, waktu Tuhan Yesus disalib, mereka cepat-cepat kasih turun waktu sudah mau jam 6 sore tuh. Karena itu sudah mau masuk hari baru itu, mau masuk hari Sabat. Iya, memang perhitungannya Sabat begitu. Matahari terbenam. Oh. Iya, oke. 12 jam. Ya. Nah, kita kan membicarakan iman di sini toh, iman. Nah, coba lihat. Iman itu muaranya itu selalu kepada pribadi Tuhan. Sambungannya itu selalu kepada pribadi Tuhan. Tidak bisa disambung ke hal yang lain. Nah, untuk hal-hal seperti itulah, maka Tuhan itu, maka di dalam area iman itu kita harusnya bisa melihat begini, bahwa agenda Tuhan atau kehendak Tuhan itu menjadi lebih utama dan lebih penting daripada pemikiran, ide-ide, dan agenda kita. Nah, lihat ini Tuhan Yesus. Waktu dia dengar Lazarus sakit. Menurut idenya kita, Tuhan harusnya Yesus cepat-cepat bergegas. Iya. Harusnya Tuhan Yesus, apalagi dibilang dia mengasihi. Beritanya lagi dibilang begini, bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Berarti Lazarus ini sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mestinya kan kalau dikasihi, harus bergegas-gegas. Aduh, kasihan. Bagaimana Nikodem ini? Saya sayang sekali nih Lazarus. Saya harus pergi cepat-cepat begitu supaya dia tidak apa-apa. Tapi ini Tuhan Yesus lucu. Tuhan Yesus malah sengaja tinggal 2 hari lagi. Sengaja tinggal. Jadi tidak ada kelihatannya Kelihatannya tidak ada sense of crisisnya begitu. Bagaimana ini? Orang yang kau kasih sakit, tapi kau tinggal 2 hari. Tapi lihat iman. Iman itu harusnya colokannya itu memang harus pada pribadi Tuhan. Tidak bisa. Karena memang iman areanya cuma sama Tuhan. Nah,
Tuhan Yesus kan bilang begini. Nah, ini ketetapan ilahi dalam area iman. Waktu Tuhan berfirman, itu sudah merupakan ketetapan ilahi. Di area iman, itu tidak dapat diganggu-gugat. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang gini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Itu kan ketetapan ilahi itu. Itu kan ketetapan ilahi. Ingat, Yesus itu adalah firman. Yohanes pasal 1. Ya kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Dia adalah firman. Nah, waktu dia melepaskan perkataan itu perkataan ketetapan ilahi. Tidak ada yang bisa rubah itu. Tidak ada yang bisa lawan itu. Waktu dia bilang, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Coba kalau kita berpikir dari sisi iman. Waktu kita berpikir dari sisi iman, harusnya apa saja yang menghantam kehidupan kita, apa saja yang kita alami itu, harusnya itu punya destiny, punya tujuan itu adalah anak Allah atau pribadi Tuhan Yesus itu semakin dimuliakan. Tapi kan pemikiran seperti ini hanya bisa kita yakini, hanya bisa kita hidupi kalau kita punya iman itu tertuju pada pribadi Tuhan dan bukan tertuju kepada apa yang kita harapkan. Nah, balik Ibrani 11 ayat 1 kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kerap kali iman kita itu kita dasari pada apa yang kita harapkan. Bukan menjadi dasar dari apa yang kita harapkan. Tapi kita mendasarinya dengan apa yang kita harapkan. Bisa tangkap nggak ini? Kerap kali iman kita itu, kita tidak mendasarinya dengan Tuhan, tapi kita mendasari dengan apa yang kita harapkan. Padahal sebenarnya harapan-harapan kita itu harus didasari oleh iman. Iya kan? Seperti contoh, kalau di pihak saya melihat Lazarus ini, saya maunya iman saya itu pasti secara manusiawi akan bilang bahwa ayo Tuhan cepat datang, ini Lazarus harus sembuh, tidak boleh dia ini, pokoknya cepat datang. Kita mendasari iman kita pada harapan-harapan kita. Even harapan-harapan kita itu baik, itu tidak bisa menjadi landasan iman. Karena harusnya harapan kita itu yang didasari oleh iman. Nah, makanya iman itu tidak boleh didasari oleh harapan-harapan. Iman itu harus didasari oleh pribadi, relationship kita dengan Tuhan. Iya toh? Iya. Bersetujukah kita dalam keadaan ini? Waktu Tuhan bilang, ini tidak akan membawa kematian, tapi membawa kemuliaan. Bersetujukah kita dengan hal tersebut? Nah, kalau kita bersetuju dengan harapan-harapan kita, ya sudah jadi berbeda. Kita akan memikirkan apa yang seharusnya dilakukan menurut kacamata manusia kita. Tapi kita tidak berpikir tentang agendanya Tuhan, tindakan-tindakannya Tuhan di situ. Nah, itu iman yang mati itu adalah iman yang didasari oleh harapan-harapan manusia. Itu iman yang mati. Iman yang didasari oleh harapan-harapan manusia. Iman itu harus didasari oleh hubungan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar dari semua harapan-harapan kita. Nah, ini luar biasa. Makanya, begitu kita pindah ke zona iman, begitu kita pindah di zona iman itu jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan secara manusia. Karena di zona iman itu yang bekerja benar-benar Tuhan. Jadi cara kerja Tuhan tidak dapat diselami oleh kita. Nah, lihat.
Begitu Yesus bicara begitu, dia bilang apa? Dia sengaja tinggal 2 hari. Nah, tidak ada hipotesis yang pas untuk menggambarkan hipotesis yang tepat untuk mencari-cari alasan. Mengapa ya Yesus tinggal 2 hari? Kalau Tuhan sudah punya mau, ya biarkan dia mau saja. Iya kan? Biar dia. Karena semua yang Tuhan kehendaki itu selalu baik. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Iya kan? Jadi apa saja yang keluar dari Tuhan itu pasti baik. Apa yang dia suka-sukai itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Bersetujukah kita dengan hal tersebut? Berimankah kita kepada pribadi itu? Nah, kalau kita tidak beriman kepada pribadi itu, susah kita. Susah. Saya sendiri harus mengakui, ada banyak kali dalam saya punya kehidupan itu, saya susah sekali. Saya susah sekali untuk ikut ritmenya Tuhan begitu. Ikut ritme karya Roh Kudus. Memang susah. Misalnya kayak begini, saya tuh sering sekali mau khotbah di gereja begitu, sudah siap, saya punya khotbah begitu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus intervensi di tempat ibadah, Roh Kudus bilang, kau harus bicara ini. Nah, itu pentingnya kita selalu merenung firman Tuhan. Jadi kita tidak gagap waktu tiba-tiba ada intervensi begitu. Roh Kudus tiba-tiba bilang, kau harus bicara ini, karena ini kebutuhan daripada jemaat itu. Kalau saya tidak beriman kepada Tuhan Yesus, saya langsung panik. Oh, bagaimana? Aduh, saya harus belajar. Aduh, bagaimana ini? Saya tidak. Tapi karena saya menaruh respect saya kepada semua hubungan-hubungan saya dengan Tuhan dan karya-karya ilahinya, maka saya membiarkan dia yang mengajar saya. Jadi waktu dia ajar saya jadi tahu apa yang saya harus katakan, meskipun saya tidak mempersiapkannya terlebih dahulu. Secara teks, saya tidak mempersiapkannya terlebih dahulu. Tapi Roh Kudus berkarya. Roh Kudus memberikan keterangan-keterangan yang bahkan memberkati saya secara pribadi. Nah, itu kalau kita ada di zona iman. Saya lihat dalam hal keuangan misalnya, saya berapa kali itu jatuh tempo bayar cicilan ini. Aduh, Tuhan, tolong ini bagaimana caranya? Saya punya uang tidak cukup. Begini, begitu. Wah, ternyata lewat 3 hari tidak ada pertolongan. Ternyata tujuan Tuhan beda. Nanti 3 hari baru ada pertolongan, karena begitu begitu orang dari pembiayaan telepon, ternyata ada maksud Tuhan. Saya bisa cerita-cerita sama orang pembiayaan yang akhirnya berujung kepada saya menginjili dia. Oh, ini maksudnya. Memang tidak selalu seperti itu. Tapi itu waktu Tuhan memimpin kita itu memang ikuti saja caranya. Nah, ini yang susah buat kita. Apalagi kalau kita yang sudah kayak saya nih, yang penuh perencanaan dan segala, waduh, agak susah. Tapi waktu belajar mengikuti Tuhan, wah, luar biasa memang. Memang kita ini kecil. Nah, Tuhan Yesus bayangkan, dia bilang, dia tinggal 2 hari. Makanya murid-muridnya pun tidak habis pikir dengan dia. Thomas bilang begini, murid-muridnya bilang begini, Rabi, ayat 8, ini saja kau mau pergi ke sana, ini orang Yahudi baru-baru mau coba lempari kau dengan batu. Tapi Tuhan Yesus punya jawaban-jawaban itu, seakan dia mau bilang gini, kau percaya saja sama saya. Even kau mungkin bingung, kau tidak tahu, kau tidak mengerti, just trust me. Just put your trust on me. Taruh saja kau punya kepercayaan itu kepada saya. Percaya saja. Percaya. Sekalipun begitu, muridnya yang bernama Thomas, yang kita tahu akhirnya dia menunjukkan ketidakpercayaannya ya. Thomas itu malah nyinyirin Tuhan Yesus begitu. Thomas malah bilang, ayo Mi, kita pergi supaya kita mati sama-sama dia begitu. Dia malah nyinyirin begitu. Karena dia merasa ini Tuhan Yesus tidak masuk akal begitu. Tidak masuk akal. Ya, itu iman.
Kalau kita tidak tersambung pada pribadi Tuhan, mustahil buat kita mengerti jalan-jalannya. Ingat ini baik-baik. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelami jalan-jalannya Tuhan. Tidak ada. Jadi karena kita tidak mampu menyelami, kita hanya ikuti saja jalannya. Ikuti saja. Ikuti. Sekalipun kita tidak mengerti, kita ikuti saja. Saya mengulangi lagi seperti kejadian di Lukas pasal 5. Waktu Petrus menangkap ikan. Petrus itu kan waktu menangkap ikan apa? Tuhan Yesus bilang begini, Simon, ayo kita pergi tangkap ikan. Kita pergi ke tempat yang dalam. Tapi Petrus bilang, aduh, saya sudah semalam-malaman ini bekerja tapi tidak mendapatkan satu ekor pun. Tapi di ujung dari semua perkataannya, Simon itu bilang begini. Simon Petrus ngomong begini. Tapi kalau engkau yang suruh, karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Itu yang luar biasa, saudara. Kalau kita di zona iman, kita harusnya seperti Petrus. Memang dia mengutarakan semua yang dia mengerti, yang dia tahu, menurut pemikiran manusia dia. Kita juga bisa begitu, tidak salah kok. Tidak salah. Kalau memang kita harus terlibat dalam dialog bersama Tuhan dan bilang dari segi manusia kita. Cuma memang kok konyol juga gitu kalau kita mau menggurui orang yang menciptakan segala sesuatu kan. Dia yang menciptakan segala sesuatu, terus kita gurui dengan kita punya hipotesa yang sangat terbatas ini. Sedangkan dia itu tidak terbatas. Tapi Tuhan tidak apa-apa, Ji. Maksudnya Tuhan juga, it's okay. Kau boleh bilang kau punya hipotesis, kau boleh bilang kau punya pendapat, tidak apa-apa. Tapi di ujungnya, kamu harus selalu punya sikap begini. Okay, but I trust in you. I put my trust in you. Saya taruh kepercayaanku padamu. Saya mau lakukan saja apa yang memang kau harus, yang memang kau sudah gariskan. Ikuti saja. Nah, itu iman. Kita tidak bisa begitu kalau iman kita itu tidak kepada Tuhan. Nah, sekarang kita pergi ke harapan. Ya. Jadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukan iman itu didasari oleh apa saja yang kita harapkan. Tidak. Iman harus jadi dasar dari apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita bicara harapan, kita harus pergi ke Ibrani pasal 11 tadi, di bagian, di ayat 1 juga, di statement setelah yang tadi kita bahas. Jadi begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, baru kemudian dia masuk di sini. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Jadi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang kita bicara harapan. Dari mana harapan-harapan itu dibangun? Harapan-harapan itu dibangun oleh apa yang dapat kita lihat. Apa yang dapat kita lihat itu membangun harapan-harapan kita. Jadi harapan itu selalu terbangun dari apa yang kita lihat. Nah, mari kita lihat soal itu. Nah, ini kombinasi yang bagus kan. Jadi bilang gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu dari semua yang kita lihat. Jadi begini saudara, apa saja yang kita lihat itu harus kita kembalikan lagi di dalam ranah dinamika hubungan kita dengan Tuhan. Apa saja yang kamu lihat, kamu pertimbangkan lagi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam keimanan kita dengan Tuhan. Apa saja yang kita lihat, mau baik, mau buruk, apa saja, kembalikan lagi pada hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan akan disesatkan dengan apa yang dia lihat. Dan waktu dia disesatkan dengan apa yang dia lihat,
dia akan membangun pengharapan-pengharapan yang salah. Dan susah tersinkronisasi dengan iman. Karena dia lebih notice kepada apa yang dia lihat saja. Begitu. Dia tidak mensinkronkannya kepada hubungan dengan Tuhan. Coba lihat perkataan Tuhan Yesus. Ini Lukas 11. Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34. Ini juga ada di Matius 6 ayat 22 ya. Tapi saya baca di Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Mata adalah pelita tubuhmu. Oke. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa mata kita itu pelita tubuh. Nah, lihat ya. Mata ini yang melihat segala sesuatu. Dan dari apa yang kita lihat, terbangunlah harapan-harapan kita. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus, mata ini pelita tubuh. Jadi kalau mata kita baik, maka seluruh tubuh kita ini terang, kata Yesus. Tapi kalau mata kita jahat, maka seluruh tubuh kita ini akan gelap. Oke, apa itu mata yang baik? Nah, kita harus punya mata yang didasari oleh hubungan kita dengan Tuhan. Iman kita kepada Yesus. Supaya mata kita ini baik dan tubuh kita terang. Coba, contoh. Kalau kita tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka kita memandang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Misalnya saya memandang tentang hal yang mengkhawatirkan. Saya memandang hal yang mengkhawatirkan. Karena memang mata saya tidak didasari dengan hubungan saya dengan Tuhan, maka apa yang saya lihat itu, hal yang mengkhawatirkan itu, tiba-tiba menjadi menguasai saya. Mata saya ini tidak terang, tapi mata saya ini menjadi tidak baik. Mata saya menjadi jahat menurut kata Tuhan Yesus. Nah, waktu saya melihat dengan kacamata yang wah, khawatir apa, takut begini-begini, maka seluruh tubuh saya terpengaruh gelap. Tiba-tiba saya sakit, tiba-tiba saya perasaan tidak enak, tiba-tiba kondisi tubuh saya mulai terganggu. Nah, itu karena mata. Karena mata. Coba pikir-pikir, Mi. Apa yang kita lihat, Kak? Apa yang kita sering lihat? Apa yang kita sering lihat? Bagaimana, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah ini. Bagaimanakah caramu melihatnya? Apakah kamu melihatnya dengan kacamata iman, yaitu terang, ataukah kamu melihatnya dengan kacamata kegelapan? Kamu melihatnya dengan kacamata gelap. Ingat, waktu kamu melihatnya dengan kacamata gelap, maka seluruh tubuhmu akan jadi gelap. Ada orang takut menikah. Ada saya punya teman dulu. Dia takut sekali menikah. Kenapa dia takut menikah? Karena dia bilang begini. Saya punya bapak sama mama itu bercerai. Terus mereka kawin lagi sama pasangan mereka. Dan mereka bercerai lagi. Jadi saya melihat kehidupan pernikahan itu sulit. Kata teman saya ini. Jadi kemudian yang terjadi adalah dia berpacaran dengan wah ini dia bilang yang dia paling cintai lah. Pacarnya ini. Dia bukan tipe orang yang suka berganti-ganti pasangan. Dia tipe orang yang setia sebenarnya teman saya ini. Tapi dia takut sekali menikah. Padahal pacarnya itu telah dipacarinya selama hampir 10 tahun. Sudah lewat 10 tahun.
Dipacari selama, sudah lewat 10 tahun. Kalau tidak salah waktu itu sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun. Dan tidak ada tanda-tanda menuju pada pernikahan. Pacarnya juga dengan sabar tetap, pacarnya tahu teman saya punya masalah ini, gitu, dan dia tetap sabar, dia tetap ini, gitu. Nah, teman saya ini karena dia punya kacamata itu, matanya itu melihat, caranya melihat pernikahan itu adalah dari sisi gelap. Saya langsung bilang sama dia, kenapa tidak kembali kepada Tuhan? Begini, saya tidak bisa terangkan kau firman Tuhan apa. Saya terangkan mau kau firman Tuhan begini, tapi begini. Kalau kau tidak punya hubungan dengan Tuhan, kau susah memahami apa yang saya bilang. Dan memang betul. Nanti setelah dia itu memutuskan untuk hidup baru, kemudian dia mulai rajin merenungkan firman Tuhan, mulai rajin beribadah, mulai rajin begini-begini. Langsung kelihatan. Langsung dia bilang, iya ya, selama ini saya memandang dengan kacamata pengalaman saya. Kacamata apa yang saya lihat, tapi tidak didasari oleh hubungan Pak dengan Tuhan. Karena memang saya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi waktu saya sudah punya hubungan dengan Tuhan, terpengaruh juga cara melihat saya. Wah, luar biasa. Akhirnya dia bisa menikah dengan pacarnya itu. Menikah, dan puji Tuhan mereka punya kehidupan pernikahan luar biasa, diberkati Tuhan. Tapi yang saya mau bilang pada saudara adalah bahwa ingat, harapan kita itu harus dibangun oleh iman kepada Kristus. Nah, supaya kita akan menuju kepada realitas iman yang ini. Bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nantinya, kita tidak akan dipengaruhi lagi oleh apa yang kita lihat dengan kasat mata. Tapi kita hanya akan bergantung dan sangat dipengaruhi dengan pengalaman, dengan dinamika kehidupan spiritual kita. Dengan dinamika hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Coba buka Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13. Ini peristiwa tentang Abram waktu memilih tempat dengan Lot. Kejadian pasal 13. Jadi ceritanya, gembala-gembalanya Lot dan Abram ini bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena keduanya sudah tambah kaya. Jadi keduanya sudah tambah kaya sehingga negeri yang mereka diami, yaitu tanah Negeb ini, itu sudah tidak muat untuk mereka. Karena mereka tambah kaya. Tambah banyak hartanya. Tambah banyak kepemilikannya tambah banyak. Begitu. Nah, akhirnya gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abram itu baku hantam, selalu berkelahi. Nah, Abram melihat hal ini, Abram bilang itu tidak bagus. Nah, waktu itu Abraham belum nama Abraham ya, masih nama Abram. Nanti baca di Kejadian 13 ini. Nah, lalu kemudian Abram bilang begini sama Lot, begini paeng Lot, ayat 9. Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, saudara harus ingat baik. Abram ini bukan pendeta. Abram ini bisnismen. Dia bisnismen yang sukses. Tapi lihat caranya membuat keputusan. Sama sekali tidak umum untuk seorang bisnismen yang sukses. Karena dia bilang begini, kalau kau ke kiri, saya ke kanan. Kalau kau ke kanan, saya ke kiri. Mestinya kan dia harus pakai taktik juga lah. Dia sudah mesti share-share dulu tuh. Orang Makassar bilang SSB dulu, center bella dulu. Dia mesti lihat dulu. Mana kayak yang bagus ini, mana kayak yang bagus. Oh, saya pilih Midolan Inde. Jadi dia bicara nih sama lawan bicaranya. Begini nih. Saya ke kanan, kau ke kiri. Atau sebaliknya. Begitu kan? Tapi ini Abram tidak. Dia bilang begini. Begini, Mi. Kalau kau ke kiri, saya ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kau pilih kanan, saya ke kiri nih. Jadi dia yang mengalah.
Itu cara berpikirnya itu sangat tidak umum, sangat beresiko, begitu. Sangat beresiko untuk masa depannya. Tapi lihat, Abraham tidak takut. Dia tidak takut. Sebab dia itu hanya menaruh imannya kepada Tuhan, kan? Makanya dia tidak takut. Dia bilang, ya kau pilihlah. Saya mengikuti apa yang kau pilih. Nah lihat, Lot punya pilihan. Lot, wah, bisnismen ulung dia. Dia luar biasa. Dia dapat melihat opportunity di depan. Ayat 10 dia bilang apa? Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Yang Lot pilih apa? Pilihan terbaik. Lot melihat opportunity yang begitu luar biasa. Dia melihat bahwa lembah Yordan itu banyak airnya. Wah, ini betul-betul dia punya pandangan bagus. Banyak airnya. Yang paling penting, dia bilang begini. Lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Ih. Kamu kalau tidak punya pandangan iman, maka kamu hanya akan melihat hal-hal yang seperti. Hal-hal yang seperti tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Itu yang selalu kita lihat. Ingat, kalau kita tidak mendasari harapan kita dengan iman, maka kita akan membangun harapan-harapan kita pada hal-hal yang menyerupai, tapi bukan yang asli. Lot, dia membangun harapannya ketika melihat lembah Yordan. Karena dia melihat bahwa lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Di lembah Yordan itu pula, dia datang ke situ, di tempat yang bernama Sodom dan Gomora. Kita tahu ceritanya setelah itu, seperti apa. Tapi yang saya mau bilang pada saudara adalah ini. Bahwa waktu kita beriman itu, harapan-harapan kita itu justru dibangun pada bukti-bukti yang tidak kelihatan. Sebab yang kamu lihat siapa? Yang kamu lihat Tuhan. Nah, lihat Abram. Abram itu di ayat 12, dia menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di lembah Yordan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, setelah Abram berpisah dengan Lot, lihat yang Tuhan katakan pada Abram. Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Wow. Wow. Itu barang yang belum ada. Tapi Tuhan sudah kasih tunjuk sama Abram. Hey, kamu pandang itu. Itu saya berikan untuk engkau. Itu luar biasa. Waktu kita ada di zona iman itu, kita akan melihat hal-hal yang terbukti. Sekalipun itu belum berwujud, belum kelihatan. Tapi dia terbukti. Dia terbukti. Kita membangun realitas kita bukan pada hal-hal yang kasat mata. Tapi kita membangun realitas kita justru dari hal-hal yang tidak terlihat. Tetapi menurut iman itu terbukti. Ya kan? Kemudian kita tahu dalam perjalanannya, Abram itu diberkati Tuhan begitu luar biasa. Dia begitu luar biasa. Nah, iman, pengharapan, baru yang terakhir adalah kasih. Nah, saudara kalau mau baca tentang kasih, mari kita kembali ke 1 Yohanes tadi. 1 Yohanes pasal 4. Ini penutup. Biar kita selesai. 1 Yohanes pasal 4.
Nah, iman pada Yesus, iman pada pribadi Tuhan. Apa yang pada pribadi Tuhan itu membangun harapan-harapan kita pada bukti-bukti yang tidak terlihat, tetapi terbukti. Bukti-bukti yang tidak terlihat itu apa? Semua yang keluar dari Tuhan, semua yang dinyatakan Tuhan, semua yang difirmankan oleh Tuhan, itu ketetapan ilahi. Itu harusnya harapan kita. Kita harusnya melihat itu. Mari tanya sama diri saudara. Kalau bisa saudara list, pertimbangkan. Apa yang sering saudara lihat sih? Apa yang sering saudara lihat? Kalau saudara lebih sering kurang melihat realita firman, kayaknya saudara harus mulai berpikir untuk membangun harapan-harapan saudara pada realitas dari firman Tuhan. Karena kalau tidak, waduh, bahaya. Kita cuma hanya jadi manusia kebanyakan yang membangun realitas-realitas kita, membangun harapan kita pada realitas-realitas yang kasat mata. Gitu. Padahal yang tidak kasat mata itu begitu berlimpah-limpah disediakan buat kita. Dan itu akan menjadi realita kita apabila kita membangunnya berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Nah, baru kemudian kalau kita sukses pada iman dan harap itu, kita akan mengalami kasih. Kita tidak bisa mengalami kasih kalau kita tidak sukses di dua hal ini. Iman dan harap ini. Karena mengalami kasih itu berarti apa? Mengalami pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, mari kita baca itu. 1 Yohanes 4 mulai ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya yakin kita semua sudah dilahirkan dari Allah. Begitu kita dibaptis, ya, begitu kita dibaptis, kita beriman kepada Yesus Kristus, kita semua sudah dilahirkan dari Allah, ya kan? Dari karya penebusan Dia di kayu salib itu, kita dilahirkan dari Allah. Tetapi kan begini, ada masalah yang lain selain dilahirkan dari Allah. Kita juga dibilang setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ada banyak orang lahir dari Allah tapi tidak mengenal Allah. Harus mengenal Allah. Harus mengenal Allah. Karena mengenal Allah inilah baru kemudian kita teridentifikasi sebagai orang yang mengasihi. Bahkan kita punya ability, kita punya abilitas untuk saling mengasihi. Karena kita mengenal Allah. Jadi kasih itu, saling mengasihi itu tidak akan terjadi secara murni kalau kita tidak mengenal Allah. Kita sudah lahir dari Allah. Marilah kita mengenal Allah. Supaya waktu kita mengenal Allah itu, kita bisa memanifestasikan gaya hidup ini. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, muncullah pernyataan pertama tentang pribadi Allah. Tentang siapa itu kasih. Sebab Allah adalah kasih. Lihat itu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Siapa yang tidak punya kemampuan untuk mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sudah pasti. Sebab orang yang mengenal Allah pasti punya abilitas untuk mengasihi. Punya kemampuan untuk mengasihi. Dan kemudian muncullah statement ini. Allah itu kasih. Nah, kalau kamu mengasihi Allah, kamu akan melepaskan dirinya, kan? Apa itu dirinya? Ya kasih. Allah adalah kasih. Nah, ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu, perhatikan ayat ini baik-baik. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya.
Jadi kasih Allah itu dinyatakan kepada kita itu adalah dengan Yesus Kristus yang datang buat kita. Jadi Yesus itu adalah pernyataan kasih Allah buat kita. Karena dengan dia datang buat kita itu dihidupkan oleh dia. Nah, ada dua hal tentang nafas hidup kalau dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu, nafas yang pertama itu diambil dari kata nefes. Nefes itu artinya nafas hidup yang cuma sampai kepada jiwa. Jadi, itu ada pada binatang. Binatang itu punya nefes. Ya kan? Nefes. Nefes itu dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya itu nefes. Bahasa Ibraninya itu nefes. Jadi nafas kehidupan itu, kalau dalam bahasa Ibraninya itu ada dua, tapi dengan tinjauan yang berbeda. Yang pertama itu nefes. Nefes itu artinya nafas hidup yang sampai kepada binatang, begitu, sama kayak binatang. Jadi kamu itu cuma punya jiwa, cuma sampai di jiwa, begitu. Itu nefes. Jadi kita hidup, tapi hidup kita itu ya cuma sampai di jiwa saja, gitu. Kayak binatang lah toh. Binatang itu kan cuma sampai punya jiwa. Itu nefes. Tapi yang kedua, nafas kehidupan itu dalam bahasa Ibrani itu yang kedua dia pakai kata gini, nesama. Nesama itu artinya ini, nafasnya Allah, dihidupkan dari Allah. Nah, nafasnya Allah itu yang membuat kita itu hidup tidak hanya sampai pada tataran jiwa, tapi kita punya roh. Nah, kenapa manusia punya roh? Karena manusia itu dihembuskan nesama. Dihembuskan nesama. Itu apa? Nesama itu apa? Nafasnya Tuhan. Nah, makanya ayat ini, ayat 9 yang tadi kita baca ini, itu Tuhan mau ingatkan lagi, Yohanes mengingatkan lagi kepada kita, bahwa kita ini adalah penerima-penerima nesama. Kita hidup oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menghidupkan kita. Nesama. Kita hidup karena dihidupkan oleh Yesus. Makanya lihat itu bukti-bukti nesama itu. Matius 4, Lukas 4, Yesus bilang bahwa manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu apa? Nesama. Nesama. Kalau kita tidak rajin merenungkan firman Tuhan, kita tidak rajin hidup merenungkan firman Tuhan, kita tidak terdistribusi nesamanya Tuhan. Iya kan? Kita tidak padahal itu yang harus menghidupkan kita. Kita harus hidup itu karena itu. Nesama itu. Perkataan-perkataan firman Tuhan itu nesama. Nafas hidup itu nesama. Nah, makanya Yohanes bilang bahwa Yesus itu, kasih itu adalah Yesus menghidupkan setiap kita. Nah, ayat 10 dia bilang lagi, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, itu kasih. Tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi kasih itu adalah, mau bilang begini, yang pertama, selain kasih itu adalah pribadi Allah itu sendiri, kasih juga adalah tindakan atau inisiatif Allah terlebih dulu untuk kita. Itu kasih. Allah mengasihi kita lebih dulu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Itu kasih Allah. Kasih itu sendiri kan, kalau dalam bahasa aslinya itu kan, memang ada tingkat-tingkatannya. Jadi misalnya ada kasih eros. Eros itu nafsu. Ya toh? Terus ada kasih phileo. Phileo itu kasih manusia. Mengasihi seperti manusia mengasihi. Tapi ada kasih agape. Agape itu kasihnya Tuhan.
kasihnya Tuhan. Nah, itu tindakan-tindak kasihnya Tuhan itu saja punya perbedaan yang besar. Jadi memang waktu dibilang tidak ada seorang pun, bukan kita yang telah mengasihi Allah, ya memang phileo itu tidak bisa menjangkau agape, tapi agape itu menjangkau semuanya. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Yohanes kemudian tekankan lagi bahwa kita juga harus saling mengasihi. Itu saling mengasihi itu ditekankan terus oleh Yohanes. Harus saling mengasihi supaya nama Tuhan dinyatakan. Itu. Nah, saudara bisa baca terus sampai ayat 21. Tapi yang jelas adalah ini, bahwa kasih itu adalah pribadi Allah. Dan yang kedua, kasih itu juga adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini tidak dapat dialami oleh kita kalau kita tidak hidup belajar membangun iman yang kemudian mendasari setiap harapan kita. Saya berharap ini bisa ditangkap. Kalau saudara masih kurang mengerti, saudara nonton lagi lah rekamannya ini. Kalau masih kurang mengerti. Tapi kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Begitu. Jadi tidak mungkin iman kita mati kalau kita mengarahkannya kepada Yesus. Seharusnya iman itu tidak menemui kematian. Tapi kalau dia mati, itu berarti imannya tidak kepada Yesus. Tapi imannya diarahkan kepada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Pak Michael. Pak Danja. Ya. Saya mau tanya. Ya. Kan Pak Danja tadi bilang kita tidak mungkin sampai di titik kasih kalau kita tidak melalui itu iman dan pengharapan. Padahal pengertianku selama ini saya pikir itu tiga itu tidak berhubungan, kayak terpisah gitu loh. Iman sendiri, pengharapan sendiri, kasih sendiri. Berarti itu tiga-tiganya berhubungan ya, terlink ya. Iya. Ekosistem. Iya. Cuma memang dibilang di 1 Korintus 13 ayat 13 itu bahwa kasihlah yang paling besar. Kan setelah kita hidup di sorga, kita sudah tidak perlu iman lagi toh. Kita sudah tidak perlu harapan. Berarti tidak mungkin orang punya kasih kalau dia tidak melewati dulu itu iman dan pengharapan, begitu Pak Danja? Iya. Logika spiritualnya begitu. Oh, begitu. Iya, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi? Saya bisa mengasihi kalau saya tidak beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah kasih itu. Iya toh, kan dibilang Allah adalah kasih. Nah, bagaimana saya bisa mengasihi kalau saya tidak beriman? Berarti mengasihi itu contohnya kayak bagaimana Pak Danja? Kayaknya selama ini berarti saya punya konsep ini salah. Ya, konsep yang salah itu adalah karena kita terkonsentrasi pada tindakan-tindakan kasih, toh? Iya. Kita berkonsentrasi pada tindakan-tindakan kasih. Kita tidak memulai dari esensi. Esensinya kan jelas bahwa kita harus beriman kepada Yesus, which is di dalam iman kita kepada Yesus itu kita juga mengasihi Dia, toh? Nah, waktu kita mengasihi Dia, maka tindakan-tindakan kasih kita itu adalah tindakan-tindakan yang lahir karena kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kan begitu. Ini contoh saja tuh. Misalnya, saya mencintai istri saya itu karena saya mengasihi Yesus. Kalau saya tidak mengasihi Yesus, maka cinta saya kepada istri saya itu ya hanya sekedar kasih sementara, phileo. Banyak kan orang bercerai itu pernikahan karena salah satu alasannya dia bilang begini, habis rasa cintaku. Ya jelas, bagaimana tidak mau habis? Karena dia cuma mengasihi pada tataran itu, tataran kasih manusia saja. Dia
dia tidak secara pribadi itu hidup di dalam mengasihi Tuhan, beriman kepada Yesus. Ya wajarlah, kasihnya habis. Ya toh? Tapi waktu kita mengasihi Yesus, kasih kita juga susah berhenti. Dengan kita sadari ataupun kita tidak sadari. Susah berhenti ya. Saya kalau baca itu kisahnya, baca bukunya Mother Teresa itu, wah itu menggambarkan sekali itu. Sangat menggambarkan sekali. Mother Teresa itu punya iman yang luar biasa kepada Tuhan, dan imannya yang begitu besar kepada Tuhan itu yang menjadi dasarnya di dalam dia melepaskan tindakan-tindakan kasih di Kalkuta. Karena tidak ada orang yang bisa mengasihi dalam ukuran manusia ya. Tidak ada orang bisa mengasihi seperti begitu. Nah, waduh, itu ditinjau dari sudut pandang manapun itu, manusia mana yang sanggup? Tapi dia memang jelas bilang itu karena dia mengasihi Yesus. Dia jelas bilang itu. Jadi dia bukan karena dia bilang saya mengasihi orang-orang Kristen. Enggak, dia bilang yang berarti mengasihi Yesus. Oh, saya ngerti nih. Berarti sebenarnya bisa yang selama ini konsep yang kita pikir itu kasih. Maksudnya orang di luar itu kan bisa juga mampu berbuat kebaikan atau bla 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 begitu, tapi kasihnya itu kasih yang itu nih, yang tadi itu either apa tadi Helios apakah? Phileo. Phileo. Ya, kasih berarti manusia, bisa, tapi kasihnya Phileo bukan kasih agape begitu. Iya, betul. Oh, tapi kalau mau mencapai ke kasih yang kasihnya Tuhan itu, kasih agape, nah itu harus ada iman dan pengharapan, baru bisa mencapai ke tahap itu, begitu ya? Betul. Oh, I see. Iya, karena selama ini saya berpikiran, Pak, ya orang di luar itu juga capable of kasih, kayak mengasihi begitu. Betul. Walaupun mungkin mereka tidak punya iman kali ya. Kalau yang tidak percaya Tuhan, Yesus kan berarti tidak punya iman dong. Bisa dibilang begitu. Boleh dikata begitu ya. Oh, tapi mereka mempunyai kasih. Tapi tahapan kasihnya itu ya itu yang tadi begitu. Iya. Oh. Ada teman saya yang ateis. Disiplin sekali menyumbang buat orang tidak mampu. Pak. Bagaimana apa tadi? Helio apa? Bagaimana tulisannya? Susah sekali. Phileo. Kasih apa tadi itu Phileo, Pak? Kasih manusia, toh? Iya, saya ngerti nih. Kasih manusia terbatas, memang terbatas. Bisa capek. Makanya kayak pernikahan nih, saya sudah capek dan dia tidak mencintaku, atau kayak mungkin dia bikin kegiatan filantropis, tapi saya capek nih juga deh, gitu loh. Iya, betul. Iya. Ada teman saya itu ateis. Dia disiplin sekali menyumbang buat orang miskin begitu. Tapi dia menyumbang buat orang miskin itu cuma terbatas nih. Iya, cuma ya sekedar begitu, tapi dia tidak benar-benar punya hati buat orang miskin. Jadi satu kali Iya. Ketemu memang sama orang yang tidak mampu itu toh, dia memang kayak rasa dari jamu kok lama-lama deh, saya natan. Sampai ada temanku bilang gini sama dia, kau itu lucumu, selalu umum itu kau tiap tahun ada kau kasih sumbangan buat orang-orang begini, baru kau ketemu orang begini kau alergi. Langsung, kan uangku jangan pergi ke tanah, saya tidak usah pergi ke situ. Iya. Artinya tahu ya, menyumbang dia sumbangan dalam jumlah besar lagi. Tapi ya begitu, dia cuma amal saja. Iya. Betul. Tapi Pak, kenapa biasa saya dengar tuh orang bilang, saya kayaknya pernah dengar ini, atau ini benar atau tidak, makanya saya mau tanya Bapak. Kalau misalnya yang lain selain dari Kristus itu bukan kasih, itu cuma amal kebaikan. Bukan kasih, karena kasih itu cuma ada di Kristus. Iya. Kalau mau bilang manusia ada kasihnya, apakah dia betul itu kata yang tepat adalah kasih?
apa mungkin karena manusia kan selalu itu ada simbiosis mutualisme, maksudnya kayak karena ada keuntungan ini makanya dia begini. Kayak begitu ya. Kalau mau bilang kasih, enggak tahu nih kalau misalnya suami istri pasangan bilang saling kasih, mungkin karena si cowok baik dulu ke cewek, baru cewek cewek balas juga kebaikan. Kayak begitu. Jadi kalau begitu the real kasih itu apakah saya rasa coba ada di Kristus sih, karena kasih itu dalam sekali maknanya. Kalau kasih, kalau biar kita dilukai kayak diludahi di apa juga, itu tetap mengasihi itu cuma di Kristus. Iya. Kalau saya rasa dia manusia yang sanggup. Betul itu. Karena kalau dia bilang kalau baiknya kau menyumbang kiri kanan lalala, memang kebaikan. Saya pernah dengar juga itu toh Pastor Cornelius Wing bilang toh, iya kamu kamu menyumbang begitu, itu cuma kebaikan. Dia bilang seperti amal sosial, itu bukan itu bukan betul-betul dari Kristus begitu ya. Karena kalau orang menyumbang begitu amal kebaikan, semua orang bisa begitu. Gitu dia bilang. Iya, bahkan lebih jago lagi daripada orang Kristen tuh. Lihat itu Yayasan Buddha itu, kalau mereka bikin fundraise atau kegiatan-kegiatan ini, wah luar biasa. Luar biasa mereka. Iya, tapi kenapa lebih jago? Makanya saya bingung, Pak. Kenapa lebih jago orang yang agama lain gitu loh? Maksudnya kepercayaan lain dibandingkan orang Kristen yang jelas-jelas sudah punya kasih harusnya. Ya, itu kan karena begini. Kalau di mereka itu, memang mereka itu ya sama lah kayak saudara-saudara kita yang Muslim toh. Mereka itu ada hukumnya memang. Jadi itu kayak, saya nggak tahu ya kalau Buddha bagaimana ya, saya nggak mengerti. Tapi kalau kayak Muslim kan itu ada hukumnya memang. Kalau kita bersedekah, apalagi pas bulan suci Ramadan gitu, kalau kita bersedekah itu dia punya upah itu khusus spesial begitu. Jadi memang ada hukumnya. Nah, kita ini orang Kristen kan tidak pernah dikasih hukum-hukum begitu toh. Tidak pernah dibilangkan, tapi kita itu diajar begini, semua tindakannya kita itu harus bermuara dari hubungannya kita dengan Tuhan. Jadi tuntutan pada orang Kristen itu sebenarnya ini yang kurang diajar sih di gereja begitu. Tuntutan pada orang Kristen itu sebenarnya lebih mau dibilang lebih berat mungkinnya, karena orang Kristen itu harus memuarakan segala sesuatu yang dia lakukan itu karena hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau kau tidak punya hubungan yang real dengan Tuhan, ya kau tidak mampu saja. Menurut Alkitab kau tidak bisa. Matius pasal 7 kan itu waktu ada orang bilang, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan sekalian. Berarti di mata Tuhan, orang yang tidak mengenal dia, itu pembuat kejahatan. Iya toh. Di mata Tuhan itu, tidak mengenal dia, itu kejahatan. Itu karena kalau kau tidak mengenal dia, maka kau tidak akan terinspirasi untuk melakukan apapun yang bermakna begitu, yang memang lahir dari hatimu. Ya, adapun kau bisa melakukan itu, ya memang kau lakukan itu cuma karena ya kau bisa melakukannya saja. Iya toh. Ya, apapun itu ya, pencitraan atau karena kita bisa gitu. Saya bertemu dengan ada beberapa teman-temanku yang mereka tuh kaya lah ya, mereka kaya. Tapi saya suka begitu, paling tidak ada 2 orang ini. Saya punya teman yang secara ekonomi, waduh kaya lah gitu. Tapi mereka itu, saya mengenal mereka itu sebagai orang yang memberi apa-apa itu bukan semata-mata karena mereka mampu. Tapi mereka itu memberi karena Tuhan yang itu dinamika hubungannya mereka dengan Tuhan. Jadi saya punya 2 teman ini mereka itu yang saya menarik dengar kesaksiannya mereka. Mereka tidak bersaksi secara bersamaan ya, tapi dalam kesempatan yang berbeda. Tapi kesaksiannya ini benang merahnya itu adalah ini. Mereka itu tidak mau memberi cuma karena mereka mampu. Karena kalau mereka memberi karena mereka mampu,
bisa sombong katanya mereka. Itu mereka takut. Mereka takut itu jadi sombong. Mereka takut jadi sombong. Jadi mereka betul-betul mendisiplinkan diri, cari Tuhan, merenung firman, supaya di dalam mempertanggungjawabkan hartanya mereka pun, mereka mempertanggungjawabkannya sesuai dengan dinamika hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Itu yang luar biasa. Makanya mereka itu kalau memberinya itu betul-betul bikin surprise orang begitu. Ada orang yang mereka tidak kenal sama kurang begitu akrab lah sebenarnya. Tapi tiba-tiba Tuhan bisikkan namanya itu orang. Mereka datang bawa sejumlah bantuan begitu yang pas. Memang itu orang butuh seperti itu. Wah, itu kan luar biasa tuh. Kalau kita bisa seperti itu. Iya, hebatnya memang itu. Sekedar dia punya uang. Nggak mau dia. Harus sesuai dengan arahannya Tuhan nih Pak, bukan karena memberi karena kita punya uang atau apa, tapi memberi karena memang tergerak hatinya itu karena arahannya Tuhan. Ya, saya setuju sih itu, saya setuju.